ada yang enak kalau kita sambil nggak lihat untuk round yang terakhir. Karena kali ini pesawatnya sudah terbang. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah tetap pantengin karena kali ini Survivors kita sudah dibawa dari area Marble Works menuju ke area Lambermill. Dan setiap tim sudah mulai turun menuju ke areanya masing-masing. Sudah ada Onyx Olympus menuju ke area golf course sampai ke area quarry. Marble Works dikuasai oleh anak-anak dari SES Alpha Inc. Brasilia rupanya bakal ada 3 tim yang ada di area Seven House bersama dengan Rebellion Tabor, ada juga Bigetron Rosugo di sana. NPX membagi posisinya sementara First Rider seperti biasanya turun di campsite bakal menghampiri Force sebagai Blue Zone sepertinya, dan Lambermill tetap akan dikuasai oleh anak-anak dari tim The Pillars OP. Tapi First Blood kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Arab terhadap berapa player dari tim Rebellion Tabor. Saat tembakannya sudah mulai connect tapi Fori berhasil kembali seorang Johan juga rupanya kali ini akan ke arah GD menjadi sangat kuat karena kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Ini menjadi balas dendam untuk mereka, untuk tim RRQ Hidesta setelah buyahnya digagalkan oleh Rebellion Tabor. Yes, betul sekali, dan tidak berhenti sampai di sana Bigan. Ternyata hadir kembali tamu baru yang akan disambut oleh teman-teman dari RRQ Hide, yaitu ada Bigetron Rosugo yang siap untuk mengacak-ngacak formasi yang dimiliki oleh RRQ Hide. Tapi ini menjadi awal mula yang baik tentunya untuk RRQ Hide. Awal permainan mereka sudah mengoleksi 3 poin eliminasi, tentunya ini akan menjadi boostingan mental juga untuk mereka. Namun ternyata dari Bigetron Rosugo ingin mengubur dalam-dalam mental tersebut nampaknya ya. Dan kita lihat kali ini dari seorang Arab coba untuk mengecek saja pergerakan dari teman-teman Bigetron Rosugo ke arah depan. Udah ada keluaran di pop up, tapi kita lihat juga di sisi lain dari Gamons ya. Kali ini sudah mulai coba untuk setup, sedangkan dari Bigetron lu lihat dia melakukan split positioning ke arah yang lebih luas lagi gitu. Iya, justru ini bahaya untuk Fon karena dia sudah mulai tertembak. Namanya juga membicarakan sempat tembakan balasan. Fon gak ada global. Dia bakal dihantam oleh 3 orang sekaligus dan Fon benar-benar berhasil ditumbangkan. 4 kill diamankan untuk tim RRQ Hide. Mereka harus benar-benar bisa main safe kali ini. Dengan 4 poin eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan, ini yang harus mereka bawa sampai ke late game. Yap, betul sekali. Harus seperti ini mainnya. Karena kalau kita lihat tadi di match sebelumnya dapetin 2 poin eliminasi, itu sangat bagus banget. Maksudnya double digit poin eliminasi ya, 12 poin. Kali ini mungkin dari awal aja mereka udah koleksi 4 poin eliminasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan mendapatkan poin yang sama dari segi eliminasi di match sebelumnya gitu ya. Entah bisa lebih bahkan. Karena kalau gue rasa permainan dari RRQ Hide kali ini terlihat sedikit lebih naik lagi tempo permainannya. Dan mereka bisa kiting. Gak kayak biasanya. Karena kalau di round 1 sampai round ke-4 kalau gue rasa itu mereka tuh kalau misalnya main selalu langsung all in. Pick terhadap musuhnya tuh all in. Kali ini mereka bisa kiting, tarik ulurnya tuh dapat banget gitu, dan itu yang ngebuat musuhnya jadi sedikit sulit. Namun hati-hati dari Gamon ternyata mencari posisi yang lebih enak, melakukan satu upaya flanking dari arah belakang, tembakan tidak disadari ke arah teman-teman dari RRQ Hide, namun Kasih kayaknya udah mulai sadar. Ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak dari tim RRQ Hide karena di dalam hanya ada 2 orang saja, tapi rupanya Hide kali ini hanya menyisakan Arab saja. Sekalian tumbang sudah. Apa yang terjadi? Apalagi yang terjadi setelah mereka mendapatkan high grounding di awal-awal? Mereka ini semuanya yang mereka dapatkan malah terbuang sia-sia, Julia. Rungkan Besti. Sayang sekali baru aja kita bahas ternyata RRQ Hide pun harus puas di posisi ke-12 di match penutup kita hari ini. Sayang sekali banget. Oke lah ya. At least mereka udah ngumpulin poin yang lumayan hari ini dari kill yang cukup banyak di round sebelumnya, dan tadi juga mereka udah dapetin 4 poin eliminasi. Ya ada sedikit tabungan baru untuk teman-teman dari RRQ Hide, dan tadi kita mendengar suara dari Bigetron Rosugo yang langsung berteriak kencang ketika mereka bisa meratakan. Karena kalau bisa gue bilang sebenarnya tadi dari Bigetron Rosugo itu nerima punish yang cukup luar biasa dari RRQ Hide. Satu persatu ditatakin, di hit parah, terus kehilangan HP-nya. Tapi masih bisa kembali karena tadi kalau bisa gue bilang titik baliknya itu ketika ada satu player dari RRQ Hide yang masuk. O'Connor. Ya, O'Connor masuk ke dalam rumah, terus terburu-buru kena surprise attack. Karena kalau misalnya ngomongin masuk ke dalam rumah, at least walaupun kita tahu di dalam rumah itu ada orang nih, udah pasti ada orang. Tapi kan kita nggak tahu posisinya di mana. Ya jangan lari gitu maksudnya. Kalau tadi kita checking. Kalau misalnya tadi gue lihat dari O'Connor dia lari banget masuk ke dalam rumah. Oh, itu Johan. Johan kan? Johan. Makanya jadi ketika masuk akhirnya Johan bisa kena surprise attack dari Bigetron Rosugo dan titik balik akhirnya buat Bigetron Rosugo. Ya, overcommit gak sih? Iya, overcommit. Overcommit yang justru membawa malapetaka untuk anak-anak dari
tim RRQ Hide yang sebetulnya itu menjadi satu catatan besar untuk anak-anak dari tim RRQ Hide supaya bisa diperbaiki di next match day, dan ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat berharga untuk mereka tentunya supaya bisa tetap bisa mungkin menghindari fight di early. Kalau misalkan mereka bisa lawan, mereka lawan. Kalaupun misalkan rupanya dari arah pergerakan lawan sudah mulai menjauh, mereka juga bisa untuk melanjutkan fase looting mereka dan memanfaatkan lagi-lagi point placement yang harus mereka jaga sampai akhir. Dan ini dia si pembawa malapetaka untuk arah di round sebelumnya, ada Frus. Penutup mimpi ya. Nah itu dia penutup mimpi, pemotong asa, apalagi dah bahasanya tuh dah. Pemberhenti langkah. Pemberhenti langkah apalagi. Pokoknya jahat deh. Malaikat maut lah ya. Malaikat maut buat tim RRQ Hide tadi di match sebelumnya dari seorang Frus sendiri berhasil mengoleksi 6 kill dengan total damage 2242, cukup besar ya di round sebelumnya. Tapi kita lihat kali ini teman-teman dari tim Rebellion Tambor dengan vehicle yang mereka gunakan harus nomor rotasi, karena kalau kita lihat di minimap itu jauh banget ya Allah kondangan. Buset kondangan. Ya bener, ini mereka menghindari area tengah untuk melakukan looting kembali karena secara mereka harus reset lebih lambat dari tim-tim yang lain karena mereka juga baru hidup, dan mereka memilih area crossroad yang kemungkinan menurut mereka kosong dan memang benar, dan di sana juga ada vehicle ini bisa mereka manfaatkan beserta ada beberapa info zone yang sebetulnya bisa mereka manfaatkan setelah zona yang mulai update lagi. Dengan orang-orang dari Excel kali ini mereka sudah mulai bergerak masuk ke area tengah dari map, dan kali ini mereka harusnya bisa menuju area checkpoint dengan mereka di dalam zona. Apakah ada predik zone lagi dari teman-teman NXL? Karena kalau tadi kita berkaca ke round kelima tidak terlalu maksimal ya teman-teman dari NXL. Tidak seperti di round 1-4 gitu dengan nyaman mereka ada di dalam central circle. Tapi tadi di round kelima tidak seperti itu gameplaynya. Nah apakah di round kali ini atau round ke-6 kita dari NXL akan bermain sama seperti round 1-4, berada di tengah-tengah circle dengan nyaman menunggu tim-tim lain dengan sambutan yang sangat hangat dari mereka, atau seperti apa kita masih belum tahu. Iya, di arah belakang mereka juga sudah pergerakan dari tim Galaxio rupanya. Iya. Menggunakan vehicle sudah bakal ada cekeran dari seorang masih belum terlibat. Hati-hati. Satu persatu nyaris. peluru yang ditembakkan berhasil connect ke arah player. Bahkan kali ini Jiar berhasil merupakan Hanaf di dalam sebuah vehicle. Coba untuk ditembak, bahkan dua orang tumbang kali ini dari tim Galaxio. Bisa-bisanya kayak gitu, itu supir angkot kena headshot. Supir angkot kena headshot. Tadi ragu banget ya dari Rebellion Tabor ketika dia tuh tadi ragu, dia turun terus dia pas mau naik lagi dia ragu. Jadi ketika pas dia naik akhirnya malah kena hit parah yang gak bisa diselamatin, itu terlalu open field. Jadi menurut gua ya gak ada pilihan lain selain menerima takdir yang sudah ditentukan oleh NXL ya. Tapi sisa player yang tersisa dari Rebellion akhirnya memilih untuk menyelamatkan placement point mereka dan cabut aja. Ya, sementara di area Brasilia kali ini fight tidak akan berhenti karena anak-anak dari Bigatron Rosugo akan menghadapi tantangan dari anak-anak West Bandits lagi-lagi rupanya kali ini dari NXL berhasil untuk mendapatkan pundi-pundi poin eliminasinya. Di area lain, tapi juga ada Gardu berhasil menembakkan Kimit. Bahkan kali ini Vice akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Lexus Boy dari jarak jauhan. Bakal ada commit rush yang akan dilakukan oleh anak dari tim West Bandits. Satu tembakan berhasil untuk dilepaskan tapi masih bisa untuk menghindari granat juga. Satu bahkan dua orang kali ini berhasil untuk ditumbangkan dari tim West Bandits Esports. Mai Putra bergerak ke arah belakang, sudah berupaya untuk menghancurkan walls yang ada di arah Pancara. Tentunya kali ini lagi-lagi ada tembakan dari celah yang sangat-sangat sempit dilakukan oleh Alex Evo, tapi sudah ada granat yang masuk rupanya. Von bakal mencari orang terakhir dari tim West Bandits. Sudah mulai terlihat satu tembakan coba dilepaskan. Ada kekeran dari shotgun tapi Vonnya tumbang. Ada bacok dilakukan. Gamon gagal Montek. Oh my god, kenapa ada Pacul yang menyelamatkan West Bandit? Terbacok sudah nyawanya, rungkat sudah keinginannya. Ya ampun, kenapa begini Besti? Soalnya dari Von tadi tiba-tiba kaget gitu gak sih, karena surprise attack hampir aja padahal Bigatron Rosugo bisa memenangkan pertarungan yang terjadi, tapi ternyata dari West Bandit masih bisa dengan sangat tenang ya akhirnya membalikan keadaan. Tapi ternyata dari Madura Prime kali ini terlibat perkelahian lagi dan lagi dua playernya harus
terjatuh sakit asam lambung. Danis. Susah untuk dibangunkan. Tapi kita lihat juga Danis pun ternyata tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain tim Onyx juga lagi panen poin kill gua rasa. Menyisakan 2 playernya aja dan masih bisa di revive ternyata dari Gardu dan juga Wizanya ya. Mungkin the power of Wiza karena memang Power of dari Wiza. awal tadi anak-anak dari tim Onyx Olympus bermain tanpa Wiza ya. Ya. Wizanya dicarangkan yang main itu Gardu dan kali ini malah justru Tayonya yang dicarangkan digantikan oleh seorang Wiza sang kapten. Sang kapten. Yang kembali turun ke lapangan hijau, anjir lapangan hijau. Bener-bener Sepak kelap- bola, sepak bola Tapi tuh. kan purgatory bener hijau. Iya sih, tapi Bener itu kayak sebutan sepak bola, Bigan. Ya gak gitu, ini field juga lapangan hijau, jadi Iya gak sih, semuanya bener-bener. lapangan hijau untuk sepak bola. Iya, Nah, iya, iya, dengan merumputnya kembali seorang Wiza, mungkin ini membawa pengaruh yang cukup efektif untuk anak-anak dari tim Onyx Olympus gitu ya. Karena ya tidak menutup kemungkinan dan tidak bisa dipungkiri, sang kapten biasanya selalu membawa selain daripada strategi, Positive vibes. positive vibes. Nah itu Biasanya dia. kapten dipilih kalau dia tuh bijaksana, tenang gitu ya. Jadi rajin eh, menabung. Enggak ya. Kalau rajin menabung semua orang harus, gak cuma Harus. kapten ya. Oke. Tapi biasanya kapten tuh punya wibawa lah ya, bijaksana gitu. Jadi bisa ngebawa timnya buat tenang atau gimana. Karena tadi gue sempat notice berkali-kali bahwa Onyx hari ini permainannya masih belum terlalu maksimal. Tapi kita bisa lihat di awal mula permainan Onyx dengan adanya Wiza, sedikit demi sedikit mulai panen poin eliminasi dan itu menjadi satu hal yang cukup baik tentunya untuk Onyx Olympus. Tapi hati-hati, ada Dark Goal kali ini. Nembak-nembak depan mata, hati-hati ternyata berhasil dijatuhkan. Asam lambung kumat, bunda. Namun dari Lozi memberikan tembakan balasan. Vehicle demi vehicle yang terbakar sudah di sana, asap-asap bermunculan. Tapi di sisi lain kita lihat juga dari The Pillars OP tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya obstacle ataupun compound Bigan. Yes, kali ini bala 2 orang jubang dari First Rider. Kali ini masih ada 2 orang. Souza di arah belakang masih jauh untuk menggulung back terlebih Aduh. dahulu. Ada upaya penyelamatan dari seorang kali yang sangat-sangat heroik. Menjadi seorang pahlawan untuk 1 orang yang tadi sempat untuk ditumbangkan. Tapi kali ini harus dinotis untuk The Pillars OP. Mereka harus benar-benar nyari informasi. Ada berapa tim lawan mereka. Coba untuk naik ke arah atas Hub XD. Melepaskan tembakan ke arah Dark Hole di balik sebuah duel yang kali ini masih belum bisa dihancurkan. Tapi anak-anak dari First Riders berhasil perlahan masuk ke arah pertahanan dari The Pillars OP. Mereka harus bertahan. Sementara di arah bawah juga kita melihat curah pergerakan dari West Bandits yang tentunya bisa saja mengancam kalau misalkan pertempuran antara First Riders dan juga The Pillars OP ini menjadi pecah Nice. perang. Kali Hand ini cannon. sudah ada hand cannon yang sudah dilontarkan dan ada Kimmich Hand yang cannon ada lagi. di atas. Dia lagi ngepron cantik di atap baru hidup kayaknya dia itu, Wak. Baru Sudah hidup, mulai Wak. coba dilemparkan lagi granatnya menuju ke arah atas, sempat connect ke arah Ian tapi belum memberikan damage yang sangat-sangat sakit. Masih ada Chrono yang digunakan untuk menghindari ledakan dari seorang Souza. Tentunya ledakan dari seorang Souza ini bukan sembarang ledakan, bukan cannon lagi? kaleng-kaleng. Ada Oh. Ian lagi-lagi terkena damage dengan Lagi? hand cannon, bahkan 2 Oh. hand cannon, 3, 4 Oh. ledakan Ian. Ian, jangan di situ ngapain? Itu udah dihujanin Iya. pedang, gak ada kapok-kapoknya Nggak ada Ian. kapok-kapok kayak Ian yang bukan Ian Kasela. Tapi Betul. tadi kita lihat dihujani hand cannon oleh teman-teman dari tim First Riders. Udah dihujanin itu ada kali 10 hand cannon Buset. tapi dia tetap di situ gitu kan. Dan lagi Souza ini sama kawan-kawan terus-terusan untuk mengikis sedikit demi sedikit Buset. HP yang dimiliki. Hand cannon terus dikasih, granat dilempar terus ke arah teman-teman dari tim The Pillars OP. Bahkan dari First Riders nggak melakukan tembakan apapun, hanya menggunakan hand cannon dan juga granat gitu kan. Terus kita lihat juga ada flat freeze yang mana untuk mendelay pergerakan dari The Pillars OP itu sendiri. Banyak Wow. banget glual terhalang, sudah vision semakin sempit lagi, gelap banget gak kalian ada di mana. Tapi The Pillars OP kali ini dengan 3 player yang tersisa ini benar-benar kena high pressure. High pressure, bahkan Freya sendiri ini benar-benar dipanggil entah untuk keberapa kalinya dari tadi. Baru revive, kena Itu. lagi hand cannon, Hand baru cannon revive terus. lagi, udah kena tembak. Ini benar-benar dibuat ketar-ketir pertahanan dari Aduh. tim The Pillars OP. Bahkan kali ini malah Lozita yang Dibalas. tumbang, ada Alpha juga tumbang oleh seorang Koja, malah dari area sentral. Ternyata kali ini pertahanan dari The Pillars OP juga akan ditumbangkan, dilululantakan. Ada pergerakan dari Kimmich dari dalam, lagi-lagi Freya yang menjadi korban. Tapi Galaxio, Kimmich harus sudah terpulangkan ke arah lobby. Yes, sayang sekali Galaxio harus puas saja di posisi ke-9. Namun Gare kita lihat dengan M79-nya berhasil melawan seorang Razor. Tapi kita lihat juga di dalam Kronos terjadi pertempuran yang tidak bisa dihindarkan. Jar coba untuk masuk dalam rumah menyelamatkan diri, tapi baru juga masuk mendapatkan 1 makanan empuk. Dan gua rasa bakal Gardo. menjadi pundi-pundi Wow. poin kill baru tentunya untuk teman-teman dari tim Onyx Olympus dengan 8 poin eliminasi sementara. Terbacok oleh Gardu di
dalam rumah Metabacok Bacok Ispek. Kali ini Eko Esports lagi-lagi ada dilema besar. Kucai coba untuk diselamatkan tapi Kiban juga tumbang. Hati-hati Koja. Sudah melepaskan tembakan, masih ada sebuah glual kali ini dipasang. Jangan sampai tumbang tapi Kibannya sudah benar-benar harus hilang dari permukaan purgatory kali ini. Masih ada tapi upaya dan asa yang dilakukan oleh anak-anak dari tim Eko Esports. Oke, betul sekali. Kita lihat First Riders kali ini langsung saja melakukan satu rotasi lanjutan ke arah circle, di mana di depan juga ada tim Eko yang sudah siap. Koja kali ini, Koja apa yang kamu lakukan? Memberikan tembakan balasan terhadap seorang Ikal. Respon gol yang cukup baik kali ini dari seorang Ikal. Meskipun terkikis beberapa HP-nya, namun dia percaya betul ada teman-teman yang lain untuk memberikan satu backup. Dan kita lihat tadi dari teman-teman tim Eko pun ternyata Koja tidak bisa bertahan lama. Tersisa 2 tim aja kali ini. First Riders dan juga Onyx. Apakah ini akan menjadi buaya untuk Onyx? Kita lihat lagi-lagi ada FG9 dan seorang Gare yang terus-terusan memberikan pressure ke teman-teman dari First Riders. Langsung dilas cepat begitu saja oleh teman-teman dari First Riders. Gare kali ini berlindung di balik wall. Namun teman-teman dari First Riders kaget. Gazlu di sana berhasil menemukan 1 orang, namun ternyata dibalaskan begitu saja tembakannya. Tayo kali ini di jarak jauh dengan 34 HP yang tersisa. Masih mencoba peruntungannya di arah depan. Darko bakal coba untuk maju sedikit lebih